nama Bapak Ananta, silakan masuk. Selamat pagi Pak. Pagi dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Nipasta, dokter yang bertugas pada Poliklinik hari ini. Boleh saya tahu namanya Pak? Nama saya Dr. Ananta dok. Ananta. Boleh saya panggil dengan nama siapa Pak? Bisa dipanggil Aan aja. Aan ya. Baik Pak Aan, boleh saya tahu umurnya? Saya sekarang 25 tahun. 25 tahun. Baik Pak, mungkin untuk hari ini ada yang bisa saya bantu? Jadi dok, di sini saya ada benjolan di leher saya dan juga ada nyeri pas waktu menelan. Oh, berarti ada benjolan dan juga nyeri saat menelan. Untuk keluhan ini sejak kapan Pak alami ya? Kalau nggak salah itu 5 hari yang lalu deh. Oh, 5 hari yang lalu. Selain dari benjolan juga rasa sakit, ada keluhan lain nggak Pak? Saya ada rasa batuk dan juga pilek. Oh, batuk dan juga Iya. pilek. Baik Pak. Mungkin nantinya saya akan melaksanakan pemeriksaan fisik lanjutan Pak ya, berdasarkan keluhan tersebut, khususnya adalah pemeriksaan fisik kelenjar getah bening pada bagian leher, di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan juga untuk menegakkan diagnosis terkait apa sebenarnya keluhan yang Bapak alami. Dan nantinya saya akan meraba sedikit pada bagian lehernya, khususnya pada bagian depan dan juga pada bagian sampingnya, dan juga nantinya mungkin Bapak bisa melonggarkan sedikit pada bagian bajunya, bagian kancing baju atasnya, dan terasa tidak nyaman Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Bapak, mungkin untuk saat ini Bapak bisa agak menggeser kursinya ke kiri, sembari saya nanti akan mencuci tangan dan juga menyiapkan alat-alatnya Pak ya. Baik Pak, silakan Pak. Baik, di sini saya akan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah dengan menggunakan hand rub, serta saya akan menyiapkan APD untuk melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Pertama saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand rub. Baik, sudah. Lalu saya sudah memastikan diri saya menggunakan APD dan juga sudah menggunakan masker. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien. Baik, di sini saya sudah melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah, dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada bagian leher kepada pasien. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan juga saya sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Dan di sini saya sudah melihat juga Bapak sudah melepas masker dan juga meregangkan sedikit kerah bajunya. Dan di sini saya akan izin untuk melakukan pemeriksaan ya Pak ya pada bagian lehernya, khususnya pada bagian depan dan juga sampingnya. Untuk itu, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu area-area dari regio coli ataupun kelenjar getah bening pada bagian regio coli. Yang level pertama Pak, bisa agak sedikit menengadahkan lehernya. Baik, untuk level pertama itu terletak pada bagian submentali dan juga submandibular. Lalu pada level 2 itu terletak di tulang mastoideus dan juga pada otot sternocleidomastoideus. Lalu untuk level 3 itu batasnya ada pada cricoid cartilago. Dan untuk level 4 itu terletak 3 jari atau 2 jari di atas clavicular. Lalu untuk level 5 kita bisa lihat pada regio sternocleidomastoideus ke bagian posterior turf belakangnya. Begitu juga dengan sisi yang sebaliknya. Untuk regio anterior coli atau level 6 itu kita bisa lihat di bagian depan dari leher, dan untuk regio terakhir atau level 7 itu pada jugular nerve atau sternal nerve. Baik Pak, oke, sekarang saya akan melakukan inspeksi ataupun melihat pada rega-rega tersebut untuk menilai adanya pembengkakan, kemerahan, ulkus ataupun ada tidaknya nodul Pak. Untuk itu Bapak bisa menengadahkan kembali kepalanya Pak ya. Baik, pertama saya akan melihat pada bagian submentali, lalu pada bagian submandibular kiri dan juga kanan. Lalu pada level 2 yaitu jugular atas. Baik, lalu level 3 jugular tengah atau mediana. Level 4 pada jugular bawah atau inferior. Lalu pada level 5 sternocleidomastoideus dan juga pada bagian posteriornya. Baik, lalu level 6 anterior coli dan level 7 jugular nodes. Baik, selesai Pak. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi, saya tidak menemukan adanya tanda-tanda pembengkakan, kemerahan, ulkus ataupun nodul. Lalu saya akan melanjutkan pemeriksaan pada tahap palpasi ataupun perabaan. Baik Pak, tadi inspeksi atau penglihatan sudah saya selesai lakukan, dan sekarang saya akan melakukan perabaan pada bagian-bagian tersebut.
Dan mungkin terasa tidak nyaman apakah Pak tersedia? Baik. Baik ya. Mungkin saya izin untuk melakukan pemeriksaan dari area belakang Pak ya. Pertama-tama saya akan menghangatkan terlebih dahulu kedua telapak tangan saya dan juga memberikan instruksi kepada pasien. Pak, nanti pada saat pemeriksaan Bapak bisa rileks saja lehernya dan juga menghadap ke depan terus Pak ya. Oke. Baik, saya mulai pemeriksaannya Pak ya. Pertama, saya akan meraba pada bagian semen tali atau level 1 dan juga submandibular. Ada rasa sakit Pak? Tidak ada. Tidak ada ya. Lalu pada bagian level 2 atau juga atas? Aduh, Ada sakit Pak ya? Ada sakit, ada dokter. Baik Pak, saya lanjutkan ya Pak ya, pada review selanjutnya. Level 3. Lalu, level 4. Ada sakit Pak? Tidak ada ya. Level 5. Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Level 6. Tidak Ada? ada. Tidak ada. Ada jugular nodes level 7. Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Baik Pak, dari hasil evaluasi tadi sudah saya selesai lakukan dan tadi memang ditemukan ada rasa nyeri sedikit pada level 2 atau jugular atas dan juga terdapat tonjolan atau pembengkakan yang ukurannya itu kurang dari 2 cm yang sebanyak 1 buah saja dan itu bersifat mobile serta padat dan juga kenyal. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Bapak mungkin bisa merasakan pakaian kembali dan juga memakai masker dan juga kembali ke tempat duduk pemeriksaan Pak ya. Baik. Sembari saya nanti mencuci tangan dan juga merapikan alat-alat. Baik Pak, silakan Pak ya. Terima kasih dokter. Baik, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada pasien. Saya akan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah, menggunakan hand wrap kembali dan juga akan melakukan KY kepada pasien. Baik, sudah. Lalu saya akan melakukan KY kepada pasien. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan kelenjar getah bening tadi, saya memang menemukan ada tanda pembengkakan sedikit pada area level 2 lehernya atau juga atasnya Pak. Itu bahaya nggak dok? Nah Pak, tenang sedikit ya. Ini merupakan satu kondisi yang memang tidak begitu bahaya Pak. Ini hanya menandakan adanya infeksi. Terus saya harus ngapain dok? Baik Pak, mungkin saya akan nantinya sedikit menyiapkan obat pereda radangnya ataupun pembengkakannya serta sakitnya dan juga menuliskan surat rujukan kepada spesialis THT untuk menegakkan pasti diagnosisnya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, saya tulis dulu Pak ya. Ini Pak, nantinya bisa dibawa ke meja resepsionis depan ya Pak ya. Apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada dokter. Tidak ada Pak ya. Untuk itu mungkin saya ucapkan terima kasih atas kunjungan hari ini. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Baik, terima kasih dokter. Ya, terima kasih.